اللهم صل عليه سيدنا وحبيبنا وسفينا وربنا محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin Al-Ustaz Haji Hasanuddin Siddiq. Alhamdulillah hadir tokoh masyarakat kita Bapak Haji Erik Saputra dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jamaah, kita buka di halaman 175. Kita ulangi lagi beberapa bait ya, biar nyambung pembahasannya. Halaman 175 yang paling bawah. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Qala Anasu khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Malikin radhiyallahu anhu. Innal arda tunadi kulla yawmin iyyana bi'ashri kalimatin wa taqulu ayil ardu allati nahnu 'alaiha ya ibna adama tas'a ay tajri ila kulli jihatin hala kaunika ala dhahri wa masiruka fi batni ay marji'uka fi batni wa ta'si khaliqaka ala dhahri wa tu'adzabu ghadan idza kunta fi batni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Qala Aliyun karramallahu wajhah
idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Ya, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Dan makalah yang ke-14, wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan makalah ke-14, qala telah berkata Anasu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Anas. Anas itu khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas itu Ibnu Malikin, anaknya Malik. Ibnu Malikin, anaknya Malik, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Innal ardo, sesungguhnya bumi, innal ardo, sesungguhnya bumi, tunadi, memanggil atau berseru, memanggil, kulla yaumin, tiap hari. Innal ardo tunadi kulla yaumin, sesungguhnya bumi itu memanggil setiap hari, iyana, kepada kita, bi'ashri kalimatin, dengan 10 kalimat, dengan 10 kalimat, 10 seruan. Watakulu, dan ia berkata, bumi berkata, ayil ardu, yakni bumi, allati nahnu alaiha, yang kita berada di atasnya. Kata bumi, ya bena Adam, wahai anak Adam, tas'a, engkau berjalan, tas'a, engkau berjalan, atau engkau berusaha, ai tajri, yakni berjalan, yakni engkau berjalan, ila kulli jihatin, ke tiap-tiap arah, ila kulli jihatin, ke tiap-tiap arah, hala kaunika, ketika adanya engkau, ketika engkau berada, ala zahri, di atas punggungku, ala zahri, di atas punggungku, wa masiruka, sedangkan tempat kembalimu, wa masiruka, sedangkan tempat kembalimu, fi batni, ialah ke dalam perutku, ai marji'uka, yakni tempat kembalimu, fi batni, ke dalam perutku. Kemudian yang kedua, wa ta'si, dan engkau berbuat maksiat, engkau durhaka, khaliqaka, kepada yang menciptakanmu, kepada khalikmu, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berbuat durhaka, ala dhahri, di atas punggungku, engkau berbuat dosa, berbuat durhaka, berbuat maksiat di atas punggungku. Wa tu'adzabu ghadan, dan engkau besok akan disiksa. Wa tu'adzabu, dan engkau akan disiksa, ghadan, besok, idza kunta fi batni, apabila engkau berada di dalam perutku. Kemudian yang ketiga, wa tadhaku ala dhahri, dan engkau tertawa terbahak-bahak. Wa tadhaku, dan engkau tertawa terbahak-bahak, ala dhahri, di atas punggungku, di atas punggungku. Wa tabki, dan engkau nanti akan menangis, fi batni, dalam perutku. Qala Aliyun, telah berkata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya, idza dhahikal alimu, apabila tertawa seorang alim,
apabila orang alim itu tertawa, tertawanya di sini tertawa yang terbahak-bahak, dhahkatan, satu kali tertawa, maka majja minal ilmi majjatan, majja akan keluar. Kalau majja itu artinya sebenarnya muntah, memuntahkan, ya. Maka akan memuntahkan, akan keluar dari orang alim itu apa? Minal ilmi, ilmunya, majjatan, sekali muntahan, sekali muntahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bacaan kita sekarang makalah yang ke-14 ini disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Ya, ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ada imam di antara 4 madhab itu namanya Malik bin Anas. Kebalikannya nih, kebalikannya, Anas bin Malik itu budak atau pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Malik bin Anas ini salah satu di antara 4 madhab yang kita kenal. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, ini salah satu yang pertama namanya adalah Malik bin Anas. Jadi beda tuh, ya. Anas bin Malik sahabat Nabi, Malik bin Anas itu salah satu di antara 4 madhab yang kita kenal, ya. Nah, Anas bin Malik ini ketika dia masih kecil, di usia 10 tahun, ya, karena ayahnya sudah meninggal dunia, lalu ibunya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong Anas, dan ia pun berkata kepada Nabi, ibunya bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikanlah anakku ini, Anas, sebagai anakmu, ya, sebagai anakmu. Jadikanlah dia pembantumu, khadimmu, ya, yang selalu berkhidmat kepadamu. Ya, karena Nabi melihat Anas ini masih terlalu kecil, ya, kan nggak pantas kalau dijadiin budak, juga nggak pantas juga, ya. Nabi angkatlah dia, ya, menjadi anak. Nah, kemudian diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun permintaan ibunya ini dijadikan khodim. Khodim itu kalau bahasa kita pembantu, ya, beda sama budak, ya. Khodim itu pembantu, tapi kalau budak itu bahasa Arabnya abdun. Nanti budak juga macam-macam, ada budak abdun, ada mukatab, ya, ada amah, dan lain sebagainya. Nama-nama budak macam-macam, karena budak ada budak yang memang berhak mendapatkan zakat, yang zakat itu bisa menebus dirinya dari perbudakan biar bisa menjadi orang yang merdeka. Nah, itu nanti nama budak macam-macam tuh. Nah, kalau di sini khadim, ibunya ini minta kepada Nabi, jadiin dia pembantumu deh, ya. Nah, Nabi angkat tuh dia, Nabi angkat, bahkan Nabi gendong. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merawat Anas bin Malik ini memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan dia sebagai pembantu. Pertama apa? Masih kecil. Nah, kalau Nabi nyuruh sesuatu kepada Anas bin Malik, ya, ini Nabi nggak maksa, nggak kayak kita sama anak kita. Kalau kita nyuruh anak, tolong beliin bapak rokok misalnya, ya, tuh anak beli rokoknya, main dulu, jalan dulu, keliling-keliling dulu, dia ditungguin lama, pulang marah nggak? Marah kita, orang bapaknya udah asem banget, udah pengen ngerokok, atau anak disuruh lama banget lagi. Nah, Nabi pernah nyuruh Anas bin Malik, ya, suruh beli sesuatu. Begitu di tengah jalan ngelihat anak-anak sebayanya, dia ikut main. Dia nggak beli yang Nabi suruh tuh, dia ikut main. Ya, namanya anak-anak. Nabi tungguin, kok nggak datang nih anak, kemana? Nabi cari, begitu Nabi cari, Nabi lihat Anas lagi main sama anak-anak sebayanya. Dipanggil sama Nabi cuma tersenyum, nggak ada apa-apa, cuma diusap sama Nabi. Itu Nabi. Ya, kalau kita udah omel, lu anak orang, udah tinggal di rumah gue lu. Ya, tapi ini anak kecil. Bahkan sebelum
dia diangkat sama Nabi SAW sebagai khadimnya, itu ibunya minta doa dulu. Ya Rasulullah, doain Anas ini biar hidupnya penuh berkah. Bayangin 5 doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Yang pertama, Allahumma tawwil umrahu, ya, wa aktsir amwalahu wa auladahu wa barik lahu fi hayatihi wa adkhilhul jannah. 5 permohonan Nabi buat Anas. Yang pertama, Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangin umurnya Anas. Anas umurnya hampir 100. Hampir 100, Nabi aja usianya 63 tahun. Sahabat-sahabat nggak ada yang sampai 80 90. Ini Anas ada yang dalam kitab itu ada yang bilang 93 tahun, bahkan ada yang bilang hampir 100, mendekati 100. Itu doa Nabi, Allahumma tawil umrahu. Kemudian doa Nabi yang kedua, wa aksir amwalahu, banyakin hartanya. Nah, termasuk ya sahabat yang boleh dibilang kaya. Selain dari Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Anas bin Malik juga termasuk sahabat Nabi yang kaya juga. Ya, doa Nabi yang ketiga apa? Wa aksir auladahu, banyakin anaknya, keturunannya banyak. Kalau dalam kitab tuh Fathul Mubin Syarah Arba'in itu hampir 120 keturunannya. Cuman nggak disebutin biangnya berapa. Nggak disebutin biangnya, ya, istrinya berapa enggak, pokoknya 120 zuriyah keturunannya, kan banyak itu, ya. Nah ditambah lagi yang keempat apa? Wa barik lahu fi hayatihi, berkahi dalam kehidupannya. Dan yang kelima, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Oh, udah enak banget tuh ya, udah enak tuh. Wah, itu berkahnya luar biasa, umur panjang, duit banyak, anak juga keturunan banyak, hidupnya berkah, masuk masuk surga, udah ya, nggak ada kenikmatan daripada doa Nabi tersebut tuh ya. Nah itu doa Nabi dan itu semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Anas bin Malik. Nah Anas bin Malik ini pernah berkata, innal arda tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin. Sesungguhnya bumi itu setiap harinya berseru. Artinya berseru ini memanggil. Manggil siapa? Manggil kita dengan 10 panggilan. Dengan 10 panggilan. Nanti ada hadis lain, kalau ini bumi yang berseru, ya. Bumi yang berseru. Nanti ada hadis lain bukan bumi, tapi kuburan itu setiap hari berseru. Nah, itu ada hadisnya tuh. Dalam satu hadis Nabi bersabda, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Sesungguhnya kuburan itu setiap hari berseru memanggil kita, ya, setiap hari 5 kali. 5 panggilan. Yang pertama apa? Yang pertama kata kuburan, ana baitul wahdah. Aku adalah tempat kesendirian. Faj'al laka mu'nisan, qiraatul Quran. Maka carilah olehmu teman setiamu di dalam kubur, yaitu Al-Quranul Karim. Tuh. Jadi kalau kita punya teman ya di kampung kita, dia nggak bisa nolong kita di kuburan. Karena teman setia dia hanya di dunia saja. Nah, tapi teman setia kita nanti di dalam kubur adalah Al-Quran. Ya, makanya Nabi bilang apa? Ana baitul wahdah, kata kuburan, aku adalah tempat kesendirian. Dia nggak punya teman. Walaupun kiri kanan banyak, ya, kuburan-kuburan yang lain, tapi nggak pernah saling sapa, nggak pernah saling tolong menolong. Ya, nah, maka kata Nabi, faj'al laka mu'nisan yaumal qiyamah qiraatul Quran. Maka jadikanlah, ya, carilah olehmu teman setiamu di dalam kubur. Apa itu? Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Makanya kita disuruh rajin-rajin baca Quran. Sempetin baca Quran walaupun cuman sehari 1 juz. Walau sehari 1 juz sudah cakep banget itu. 1 hari 1 juz, wah 30 hari habis 30 juz. Ini mah boro-boro, hatamnya setahun sekali. Ramadan itu juga patungan.
Itu juga patungan, ada kumpulannya tuh. Yuk kita kumpul yuk. Wah, hatamnya bareng-bareng. Nah, coba biasain. Ya, dibiasain. Kita punya handphone. Jangan selalu ngandap, ya gua nggak bawa Quran. Kalau bawa Quran kan kita harus punya wudhu. Kalau buat kita ya, ada yang nggak pakai wudhu nggak apa-apa, silakan dengan keyakinan masing-masing. Kalau pakai handphone kan nggak punya wudhu nggak apa-apa. Ya, walaupun lagi nggak punya wudhu, tapi pengen baca Quran, buka handphone, ya. Nah, kita baca Quran sambil baca artinya. Nah, tapi jangan nafsirin sendiri. Kenapa? Karena orang yang menafsirkan Al-Quran sendiri dengan pikirannya sendiri, khawatir nanti maka fasyaitanu sayhuhu, setan yang akan jadi gurunya. Tuh, makanya kita nggak boleh nafsirin Quran sendiri. Kita udah punya kitab-kitab tafsir ini karangan ulama ini dan ada asbabun nuzulnya. Jadi nggak boleh menafsirkan Al-Quran dengan sendiri, artinya dengan pikiran kita sendiri. Walaupun kadang-kadang pertama bener, pertama ya setan benerin dulu, oh bagus nih, besok baca lagi tafsir, oh bener. Nanti yang ketiga udah mulai dipelesetin tuh sama setan. Maka banyak orang-orang yang mempelesetkan Al-Quran karena dia tidak memahami, tapi dengan pikirannya dia paksakan untuk memahaminya, tidak melihat tafsir ini yang banyak banyak kesalahan. Ya, nah, jadi yang pertama kata Nabi apa? Ana baitul wahdah, ini kuburan yang ngomong nih. Bulan bumi belum. Ya, bulan bumi ini kuburan. Ya, ana baitul wahda, aku adalah rumah kesendirian. Maka jadikanlah teman hidup, carilah teman hidupmu di dalam kubur yang setia, yaitu qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, apa kata kubur? Ana baituz zulmah, aku adalah rumah kegelapan. Rumah kegelapan, ya, yang tempat yang paling gelap. Kita kalau bangun tidur enggak, ya lampu lagi enak-enak terang, tiba-tiba mati, begitu kita bangun gelap, kita kiri kanan, kita raba-raba, itu aja udah nggak enak, apalagi nanti di dalam kubur. Ya, ana baituz zulma, aku adalah rumah kegelapan. Maka kata Nabi apa? Kata kubur apa? Ya, carilah olehmu apa? Nawwir, fanawwirni biqiyamil lail. Maka terangilah rumahku ini, kuburanku ini, biqiyamil lail, dengan salat malam. Biqiyamil lail, dengan salat malam. Orang yang banyak salat malam, insya Allah nanti kuburannya akan menjadi terang. Makanya kita kan suka berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu doa Nabi itu. Ya Allah, jadikanlah kuburnya bagaikan taman dari taman surga, dan jangan kau jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka. Ya, itu yang kedua tuh. Nah, kemudian yang ketiga, kata kuburan, ana baitut turab, aku adalah rumah yang isinya semua tanah. Ya, yang isinya semua tanah. Maka carilah oleh kalian amal soleh. Ya, fahmilil firash, bawalah oleh kalian kasur, tempat tidur kalian bawa. Tuh, apa yang dimaksud tempat tidur atau kasur yang ya kita miliki nanti di dalam kubur? Kata Nabi apa? Al-amalus soleh, itulah amal soleh. Ya, aku adalah rumah yang isinya semua tanah. Maka fahmilil firos, bawalah oleh kalian kasur, tempat tidur bawah, yaitu al-amalus soleh, amal soleh. Nah, amal soleh lah nanti yang akan menjadi kasur, yang akan menjadi bantalan buat kita semua di dalam kuburan kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kata kuburan apa? Ana baitul afa'i. Ya, ana baitul afa'i, aku adalah rumah yang isinya binatang-binatang. Ya, binatang-binatang buas yang di dalamnya cacing, ular yang ada di dalamnya. Maka faj'alit tiryak, ya, carilah oleh kalian penawarnya. Carilah oleh kalian penawarnya, biar nggak digigit, biar nggak dimakan ular. Ya, cari apa penawarnya? Nah, penawarnya di samping membaca Al-Quran, juga banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata Nabi, faj'alit tiryak,
di kalimati bismillahirrahmanirrahim. Cari penawarnya dengan banyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya setiap kali kita mengawali perbuatan, maka awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ada dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rahmat. Ya, Rahman, Rahim itu asal kata dari rahimah. Ya, yang artinya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau Rahman dan Rahim bedanya apa? Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Ya, orang Islam dapat rahmat Allah. Ya, orang kafir juga dapat rahman Allah, kasih sayang Allah. Buktinya dia dapat rezeki, dia makan sama kayak kita, binatang juga begitu dapat. Itu dari mana? Dari sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Yang muslim, yang kafir, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya dapat. Nah, cuma kalau Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, tapi nanti di akhirat. Tuh, nanti di akhirat. So, sifat Rahim Allah belum Allah berikan di dunia, tapi nanti Allah berikan di akhirat. Tuh, maka menjadi rahmat, kata rahmat. Ya, ini yang Allah turunkan baru satu rahmat di dunia. Satu rahmat aja manusia bisa berkasih sayang, binatang bisa berkasih sayang, semuanya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang pernah nanya sama saya, Ustadz, kalau orang baca doa kunut, itu kan ada yang baca wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ada yang enggak pakai bi rahmatika, mana yang benar? Ya, ada yang pakai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ada yang enggak pakai rahmatika, wa qina syarra ma qadait. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang enggak baca juga benar. Ya kan enggak baca kunut. Yang penting kan dia salat subuh. Salat subuh sunnah muakkadah. Nah, cuma kalau kita meyakini bahwa salat subuh apa kunutnya itu sunnah muakkadah, baca. Cuma dalam masalah birahmatika atau dengan tidak birahmatika itu khilafiyah ulama. Kalau yang mengatakan pakai birahmatika untuk memperkuat taukid, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Ya Tuhan, hindarilah kami dengan rahmatmu syarra ma qadait, kejelekan-kejelekan yang telah kau tetapkan. Gitu. Kalau enggak pakai birahmatika, kata Imam Romli dalam satu kitabnya, itu artinya kita udah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi ini dengan rahmat Allah. Jadinya kita dengan rahmat Allah masuk surga atau tidak masuk surga, udah semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena salat kita ini belum tentu membuat kita masuk surga. Puasa kita belum tentu membuat kita masuk surga. Zakat, haji yang kita lakukan belum tentu membuat kita masuk surga. Yang membuat kita masuk surga apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma rahmat Allah itu harus dicari. Harus dicari dengan apa? Dengan ibadah. Nah, salah satunya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, itu dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kelima, kata kuburan apa? Ana baitu su'ali munkarin wa nakir. Aku adalah rumah tempat malaikat munkar dan nakir bertanya. Tuh, aku adalah rumah tempat malaikat munkar dan nakir bertanya. Tuh, nanti bagaimana kita di pertanyaan di dalam kubur? Tuh, kita udah dikasih bocorannya kan? Udah dikasih bocorannya belum? Udah kan, apa bocorannya? Man rabbuka? Nah, siapa Tuhan? Udah tahu kan? Udah tahu. Allahu Rabbi. Udah. Maman nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Udah tahu bocorannya? Udah. Saya pernah ditanya, Ustaz, kalau kita seorang guru, besok anak mau ujian, mau testing, kalau kita kasih bocoran boleh nggak? Saya bilang boleh. Loh, kok boleh? Allah aja udah ngasih bocoran buat kita masuk surga.
Ya, cuma Allah udah ngasih bocoran buat kita masuk surga. Ya dengan dikasih bocoran kan kita ngapalin. Sama juga murid juga besok dikasih nih, gue kasih tahu loh soal-soalnya ini aja. Kan bocoran tuh. Dipelajarin nggak sama dia? Dipelajarin. Ya dipelajarin juga, dipelajarin. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Cuman kadang-kadang ya dikasihnya yang orang-orang tertentu sih ya, nggak semuanya curangnya di situ. Jadi boleh nggak boleh? Ada yang bilang nggak boleh, ya udah kalau ente nggak boleh jangan kasih. Kalau ente mau boleh, ente mau baik sama murid, ente bilang gitu. Ya, nah, aku adalah rumah tempat bertanyanya munkar dan nakir. Kalau munkar dan nakir dan nanya, udah dah, ya repot lah kita. Nah, kembali ke bacaan kita. Jadi kata Anas bin Malik, sesungguhnya bumi ini, kalau tadi kuburan tuh. Bumi ini memanggil kita setiap harinya, ya, di mana kita tinggal di atas bumi ini dengan 10 panggilan. 10 panggilan. Yang pertama apa? Yabna Adam, wahai anak Adam, tas'a ala zahri wa masiruka fi batni. Ya, hai anak Adam, engkau ya berjalan di atas bumi, di atas punggungku, ala zahri, di atas punggungku, wa masiruka ala batni, dan tempat tinggalmu nanti, tempat kembalimu nanti adalah di perutku. Sekarang engkau berjalan di atas punggungku, ya, padahal nanti engkau akan bertempat atau tinggal di dalam perutku. Itu kata bumi. Sekarang kita enak, ya, di atas bumi kita jalan, sesuai dengan kemauan kita, dengan sombongnya, dengan congkaknya, dengan macam-macam tingkah kita deh, ya. Nah, tapi ingat, nanti kita akan masuk ke dalam bumi, ya. Nah, itu jadi bahan renungan tuh buat kita, ya. Kalau kita udah masuk ke bumi, kita ngelihat, kalau kita lagi nganterin orang nguburin aja, kita ngeliatin, ya Allah. Ya, saya pernah bawa anak kecil nganter anak kuburan, ya, kakeknya yang dikuburin. Terus cucunya bilang begini, Pak Ustadz, kakek kesiannya ditutupin, udah ditutupin papan, ya, kemudian diuruk lagi pakai tanah, ya Allah kesiannya, diinjak-injak lagi tuh, dipadet-padetin, kasihan kakek Pak Ustadz, ntar kalau hujan gimana? Tuh, kalau kita mikir, iya ya, orang kalau udah mati kayak gitu, bilang apa habisnya? Ya begitulah. Ya pulang aja deh. Nggak mau jawab, gue bingung kalau jawab anak kecil nanya kayak gitu. Ya, anak pikirannya udah mulai dewasa. Nah, kita yang kadang-kadang orang tua nggak mikir, nggak mikir, udah keenakan hidup, udah keenakan senang di hidup di dunia, nggak mikir. Padahal kita mikir, ya Allah, ya, entar di dalam kubur bagaimana itu? Al-qabru awwalu manazil. Kubur itu adalah tempat persinggahan yang pertama. Faman naja fama ba'dahu aisar. Ya, kata Nabi, orang yang selamat di dalam kubur, maka nanti di akhirat juga dia akan selamat. Tapi kalau di kuburnya aja nggak selamat, jangan ngarep ntar bisa selamat di akhirat. Kayak orang tes gitu ya, kan ada tes tulisan, ada tes lisan. Kalau tes tulisannya lulus, insya Allah lisannya juga lulus. Itu, walaupun ada juga yang nggak lulus. Ya, tapi kalau tes tulisan aja nggak lulus, ya bagaimana mau masuk tes lisan? Ya, saya mau nunggu tes lisan. Tes tulisannya lulus nggak? Kagak, ya kagak bakal gitu. Tuh, nah, begitu juga kita dalam kubur. Kalau di kubur kita aman, selamat, banyak kiriman doa dari ya anak-anak kita, orang-orang yang hidup, saudara-saudara kita. Nanti kesananya juga akan aman. Nah, ini menjadi bahan renungan buat kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, wa ta'si khaliqaka ala dhahri wa tu'adzabu ghadan. Tuh, engkau berbuat maksiat di atas punggungku, kata bumi. Ingat, wa tu'adzabu ghadan idza kunta fi batni. Ingat, besok engkau akan disiksa di dalam perutku, kata bumi. Ya, maksiat, joget, mabuk, ya, hamburkan harta dalam maksiat, ya, kau lakukan. Tapi nanti ingat, di dalam kubur kau akan diazab. Al-arwah fi kuburihim salasah. Seperti yang pernah saya jelaskan, arwah di dalam kubur itu ada berapa? Ada 3. Masih ingat ya? Ada 3. Yang pertama, na'imun atau yun'amun. Arwah yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya arwah yang diberi kenikmatan nih, arwahnya siapa? Arwahnya para nabi, para rasul, para wali.
Kenapa? Karena arwah mereka itu enggak mati seperti arwah kita. Ya, kenapa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, para nabi, para rasul, para wali, mati begitu saja. Tidak. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Bahkan apa kata Allah? Yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah, diberi kenikmatan. Ya, kenikmatannya gimana? Bisa kemana-mana tuh, bisa keluar, bisa keluyuran, bisa kemana-mana. Itu nikmatnya arwah para nabi, para rasul, para wali, seperti itu. Makanya ketika kita ziarah ke makam nabi, walaupun makamnya orang udah mati, ya, tapi zahiriahnya, hakikatnya nabi nggak mati seperti kita. Kita ziarah ke makam para wali, ya, para wali, nggak usah yang wali songo deh, wali-wali yang tinggi-tinggi, kan misalnya ke makam-makam, misalnya yang di kampung di luar Batang, Kampung Bandan, ya, Habib Kuncung, kemudian di Kalibata itu Habib Kuncung, kita datengin, beliau hadir, kata guru saya begitu. Maka dulu saya ingat waktu almarhum Ki Ahmad Rifai, ya, sekarang kalau ziarah kan bukan anaknya, bukan almarhumnya, anaknya Ustadz Najib yang bawa ziarah Wali Songo. Itu kalau ziarah di makam-makam itu dulu Ki Ahmad Rifai saya maaf ya, ini tahadus bin nikmah. Itu pernah di makam Syekh Mutamakin di Pati. Maka nanti kalau ikut ziarah ke makam Pati, saya kasih tahu nih Syekh Mutamakin Pati ini seorang waliullah yang santrinya banyak. Di situ juga santrinya pada baca Quran aja, hafiz Quran. Hafiz Quran. Ya nggak ada kegiatan yang hafal Quran aja. Nah, waktu saya ziarah sama beliau tahun 95 tuh. 95. Nah, saya diajak pas habis ziarah, ya, malam jam 2 dibangunin lagi saya. Somad, bangun, ikut Ustadz. Ya, sama siapa? Udah, ente aja sendiri, ayo ikut. Masih kriep-kriep mata, diajak. Yuk. Diajak balik lagi ke makam Syekh Mutamakin. Nih, sini duduk. Orangnya ada di dalam. Orangnya ada di dalam. Orang ada di dalam. Saya kagak tahu, udah saya gak bisa ngeliat. Oh ya, ada kelebihannya, karomahnya. Ya, akhirnya udah minta sama Allah. Mintanya apa? Udah minta. Karomah wali kan banyak. Minta sama Allah, mintanya sama Allah. Tapi dengan karomah wali tersebut itu namanya wasilah. Ya, wasilah. Ya, kata beliau begini, ini karomah yang masyhur Syekh Mutamakin 2. Walaupun banyak karomahnya, tapi yang masyhur 2. Yang pertama berangkatin haji gratis. Yang kedua biar ilmunya berkah manfaat. Saya minta tuh, ya, saya minta ya Allah, ya Syekh, ya Allah dengan karomah Syekh Mutamakin biar bisa pergi haji gratis, jangan bayar, mintanya orang pengen pergi haji gratis, minta biar gratis gitu, ya, biar ilmu berkah gitu. Alhamdulillah begitu pulang tuh dari ziarah Wali Songo 9 hari kemudian, ini tahadus bin nikmah nih, biar ada semangat ziarah ya, ya, panggil, telepon, Mat, mau berangkat haji gak? Mau. Tapi nggak punya duit, udah ke rumah saya. Wah, datang tuh saya ke rumahnya, dikasih kartu nama, disuruh datang ke kantor di Pulau Mas, dites lulus, langsung berangkat tuh. 3 bulan berangkat haji. Orang-orang cuma 40 hari, saya 3 bulan sambil kerja. Nggak apa-apa sambil kerja, yang penting kan dapat duit juga, haji juga kan, gitu tuh. Ya alhamdulillah, sedikit ilmu tapi berkah. Berkah buat diri, buat keluarga, buat orang banyak. Nah, itu keberkahan di situ. Maka setiap kalau ke makam situ, ya Syekh Ahmad Mutamakin, ya Allah dengan karomahnya pengen biar umroh gratis. Ada aja yang ngajak gitu. Itu karomahnya. Ya, alhamdulillah yang belum punya anak saya ajak ke situ, minta sama Allah ya. Minta sama Allah dengan karomahnya. Alhamdulillah punya anak. Yang pengen nambah bini kali ya, itu ajak ke sana enggak apa-apa. Ya. Itu keberkahan aulia. Kenapa? Karena para wali itu ya zahiriahnya aja mati, tapi yun amun diberi rezeki oleh Allah. Yurzakun, itu kata Allah begitu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja, tapi mereka hidup, bahkan mereka mendapatkan rezeki. Tuh, yang kedua ya, orang yang mati dalam kuburnya itu adalah naimun, tidur aja udah. Ya, nggak disiksa, nggak ada pertanyaan, tidur aja udah.
naimun. Tuh, begitu dibangkitkan baru dia teriak, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza. Baru mereka berteriak, ya wailana, siapa yang bangunin gua baru tidur, padahal tidurnya udah ratusan tahun. Siapa yang bangunin gua? Nah, itu enak tuh, enak ya. Nah, yang ketiga yang gak enak. Yang ketiga itu arwah dalam kuburnya mu'adzabun, yang selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya wa ta'si khaliqaka 'ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau berbuat maksiat di atas punggungku, entar ya engkau akan disiksa di dalam perutku. Tuh ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa tadhaku 'ala dhahri wa tabki fi batni. Engkau tertawa bersenang-senang di atas punggungku, nanti engkau akan menangis di dalam perutku. Ya, itu orang kalau udah masuk kubur begitu, nangis di dalam kubur. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah ya berikan kemudahan saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, dan mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita dan kubur orang-orang tua kita ya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ya, para jamaah sekalian, ya sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah. Kita doakan Pak Haji Erik Saputra dan keluarga yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dan juga saudara-saudara kita yang mungkin ada yang berangkat, karena dari Setiabudi yang reguler itu kurang lebih 30 lebih yang berangkat haji ya, termasuk Pak Haji Iyas ya, Haji Iyas, Ustaz Rohadi, dan juga dekat rumah saya ada beberapa orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kita doain ya buat Pak Haji Erik dan keluarga dan jamaah saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, selamat pergi dan pulangnya, membawa haji yang mabrur, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua yang sudah atau yang belum pernah, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullahil Haram dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal, warzuqna ya Allah min haitsu la nahtasib, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.